SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak berlama-lama, ya, minta waktunya 5 menit saja. Kami dari Pondok Pesantren Al-Furqon Gresik. Gresik ya? Nah, Gresik itu tetangganya Surabaya. Ya. Sama juga dari teman-teman Surabaya Mengaji. Alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahmi ke mana ini ya? Puncak ini ya. Gedok. Ya. Ya, tadi kita tadi malam juga ke ya B29. Tadi pagi juga ke P30, Masya Allah. Ternyata jalannya bikin deg-degan, Masya Allah. Yang saya heran, ada orang mau tinggal di sini ya, Masya Allah. Luar biasa ini, ya. Jadi pemandangannya luar biasa, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan hidayah agama Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Karena agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bahkan Allah mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam enggak diterima dan dia rugi dunia akhirat nanti. Makanya ketika kita diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi petunjuk menjadi seorang muslim, muslimah, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang dipilih menjadi muslim dan muslimah, ya. Oleh karenanya, karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang menerima agama Islam, ayo kita jaga, ya, nikmat ini kita rawat, ya, sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita harus mempertahankan. Bagaimana kita mempertahankan agama Islam ini sampai mati. Ya, supaya kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang masuk surga hanya orang. Loh, gimana Ustadz caranya supaya saya mantap dalam Islam terus sampai nanti mati? Satu, ya, kita harus belajar ngaji ilmu agama. Ya, rajin ikut-ikut pengajian, ya, supaya agama Islam kita lebih mantap, lebih kuat. Makanya kita diwajibkan untuk ngaji ilmu agama supaya kita semakin cinta kepada Islam, supaya kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya kita harus mengenal Islam, mengenal Allah supaya kita lebih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita bisa mempertahankan Islam sampai mati, banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak doa supaya kita ditetapkan oleh Allah dalam agama Islam ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Ya, minta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkanlah aku di atas agama Islam. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu nanti akhir kita, kematian kita nanti bagaimana, kita enggak ngerti. Mungkin sekarang kita Islam, tapi nanti nggak tahu. Ya, banyak ada mungkin sebagian saudara kita yang awalnya Islam, kemudian
apa? Pindah agama, ya. Mungkin diiming-imingi mie goreng, diiming-imingi minyak goreng, ya. Nah, ya kan? Ini minyak goreng mahal sekarang, ya kan? Nah, makanya kita harus betul-betul banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa memantapkan kita di dalam agama Islam, ya. Jangan lupa banyak doa. Yang ketiga, kita kalau pengen supaya terus dalam agama Islam, dimatikan oleh Allah dalam agama Islam, ayo kita praktekkan, ayo kita amalkan, ya, ajaran-ajaran agama Islam. Ya, Islam nyuruh kita sholat, ayo kita sholat. Allah nyuruh kita puasa Ramadan, bentar lagi udah Ramadan, ya. Siap puasa Ramadan? Nah, kalau Allah memerintahkan, ayo kita jalankan. Kalau Allah larang, ayo kita tinggalkan. Ya, insya Allah kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita akan terus dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam secara total. Ya, secara keseluruhan. Ya, insyaallah kalau kita menjaga syariat-syariat Allah, Allah akan jaga kita. Jaga harta kita, jaga anak kita. Ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang keempat, supaya kita, ya, terus dalam agama Islam, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang bisa menguatkan iman kita. Teman-teman yang bisa mengingatkan kita tatkala keliru, salah. Ya, ini. Karena teman ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Makanya kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Orang itu berdasarkan agama temannya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ketularan baik. Kalau berteman sama orang-orang yang rusak, jadinya juga rusak. Ya, termasuk anak-anak kita ini. Kita harus jaga dengan siapa mereka berteman, ya kan? Nah, kalau temannya sama, maaf, kalau misalkan temannya nggak bener, yang suka mabuk-mabukan misalkan, ya nanti ketularan juga, gitu kan? Nah, tapi kalau berteman sama yang baik-baik, insya Allah nanti akan diajak yang baik juga. Yang terakhir, supaya kita bisa beragama Islam sampai akhir kematian kita, ya, perlu kita membaca atau mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, bagaimana dulu mereka mempertahankan agama Islam. Coba Pak, dulu ada seorang sahabat namanya Khobab ibnul Arad, itu disetrika punggungnya, disetrika, disuruh murtad dari agama Islam, tapi nggak mau. Ada juga Sumayyah ini seorang wanita, ya, sampai ditusuk oleh Abu Jahal, ya, supaya dia murtad dari agama Islam, ditusuk sampai tembus ke farjinya, ya, tapi dia tetap memilih agama Islam. Luar biasa, masya Allah. Ya, kita ini belum berkorban apa-apa, ya, ayo kita jaga, kita rawat baik-baik agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menetapkan kita semuanya di atas agama Islam. Saya kira itu, Pak, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Faham? Paham, taib. Biar ngerti faham apa tidak, ya, saya pengen tahu betul-betul faham apa enggak. Jawab. Insya Allah nanti yang bisa jawab nih ada hadiahnya, ya, ada hadiahnya. Jawab dapat uang. Nih. Jawab. Ayo. Tadi saya sebutkan, ya, angkat tangan, yang bisa angkat tangan, insya Allah ada hadiahnya. Ya, bagaimana caranya supaya kita ditetapkan oleh Allah dalam agama Islam? Nomor satu apa? Sholat. Oh, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, terus jawab. Sinten?
Boleh ngawur, ayo. Monggo Bu. Pak, ayo. Tadi saya terus ya berada di dalam agama Islam sampai mati, ya kan? Ada cara-caranya tadi. Nah, nomor 1 apa? Ingat? Nggih, monggo Pak. Sholat, ya dijaga sholatnya. Ya wes, nggak apa-apa wes. Alhamdulillah. Ya, menjaga perintah-perintah Allah. Tadi kan ada gitu ya. Salah satunya menjaga sholat. Yang lainnya. Wah. Yang lainnya, cara yang lainnya. Ayo, jangan dulu. Angkat tangan. Angkat tangan. Monggo, angkat tangan. Oh ya, betul ini Ibu nih. Semangat ngaji ilmu agama. Ya. Masih ada, Ustaz. Tuh, masih banyak tuh. Baik. Yang ketiga. Ngaji ilmu agama sudah tadi. Ada lagi? Nomor 3. Selamat, Pak. Iku ngarang jawabannya. Yang saya sebutkan tadi. Berdoa, nggih betul. Nah, iki coba-coba apa? Pas beneran apa bener? Ya, berdoa. Jangan lupa tadi kan berdoa supaya kita terus dalam agama Islam, betul. Laki-laki. Apalagi? Ayo. Monggo, masih. Ayo. Itu ada apa? 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 Ada yang bisa jawab? Pertanyaan lain, Ustaz, pertanyaan lain. Pertanyaan yang lainnya. Yaudah. Hah? Apa tadi? Cari teman-teman yang baik, gitu kan? Ya. Cari teman-teman yang baik, karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Terus apa lagi tadi? Baca cerita-cerita, kisah-kisah, gitu ya? Kisah-kisah Nabi. Nah ya. Saya tanya tadi ada seorang sahabat siapa yang disiksa, tapi disuruh murtad tapi nggak mau murtad. Ayo sopo jenenge? Yang disebutkan tadi, Ustaz. Ya. Siapa? Ayo. Ada 2 sahabat Sabia. Ada yang ingat sama warga? Nggak ada. Wes cari. Wes tak. Muda, Ustaz. Tak ganti wes. Kalau gitu. Tadi ada siapa? Sahabat siapa? Sahabat Sumayyah yang ditusuk tadi. Yang ditusuk. Ya. Ada juga Hobab Ibnul Arad. Ya. Saya ganti yang lain, Nes. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Hah? Angkat. Wajib. Yang mana ini? Itu. Oh, Ibu itu. Ya. Wajib, Bu. Wajib. Ya, yang puasa Ramadan. Udah siap ya? Puasa Ramadan ya. Bentar lagi puasa Ramadan. Jangan lupa puasa Ramadan nanti. Yang masih punya utang, ojo lali dibayar dhisik. Yang kemarin masih punya utang. Yeah. Alhamdulillah. Baik. Apa lagi? Ya, tanya. Taib. Siapa yang bisa Rukun Islam. nyebutkan rukun Islam? Rukun Islam. Rukun Islam, ya, Pak. Baca kalimat sahabat. 1. Ya. Melaksanakan sholat. Terus. Zakat. Terus. Puasa. Haji. Masya Allah, Yes. Mantap. Rukun Islam. Saya kira rukun iman. Laki-lakinya. Ayo yang laki-laki, masuk kalah. Rukun iman. Perasaan sing oleh akeh wedok kabeh gimana? Rukun iman, rukun iman. Ayo monggo.
Pak Kaji. Ya, iman kepada Allah. Sebentar ini. Iman kepada Allah terus. Kepada kitab, Kitab, Terus. Rasul, Nabi, Ya. Langsung Nabi. kepada kodar-kodar Qadar. Nah, Hari kiamat. kiamat. Kurang satu. Kurang satu. malaikat. Malaikat. Oh, malaikatnya juga kelalen. Nah iya, malaikat kelalen. Iya, kelupaan malaikatnya ini. Alhamdulillah. Tep, siapa yang hafal surat Qul huwallahu ahad? Ah, moga Bu. Moga Bu. Ya, Bu. Coba Bu. A'udzubillah. Masya Allah. Artinya tahu Bu ya? Apa itu artinya Ustaz? Mungkin diberitahu sedikit Ustaz. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Berarti kita yang berhak menjadi Tuhan itu hanya Allah. Itu artinya keluar. Katakanlah Allah itu esa. Ahad. Allah itu esa, ya, satu, bukan banyak. Baik. Apa lagi ya? Tanya apa lagi nih? Masih mau bertanya? Masih ada ini Ada duitnya. yang tanya. Tanya. Siapa yang bertanya? Ah, mungkin Yang mau bertanya kasih duit. Oh, Ya, mau tanya agama tapi ya, ojo tanya tentang tani loh, nggak ngerti aku malah. Malah pinteran sampean. bawang pre gitu ya. Masih mungkin ada yang mau bertanya. Tanya. Mumpung barangkali Agama. ada unek-unek masalah agama, ya, monggo. Ya apa caranya sholat, apa caranya wudhu? Ah, Nah, pembatal wudhu itu berapa? Pembatal wudhu. Membatalkan wudhu ya pipis itu Pak Kol. Nah, ada yang tanya apa batal wudhu itu Ustaz? ya, yang bikin batal wudhu kita apa saja? Yang pertama tadi apa Bu? Ya, qadaul hajah, buang air besar sama buang air kecil, tuh batalin. Terus buang angin, kentut, itu juga batalin. Terus yang batalin juga adalah makan daging unta. Tapi alhamdulillah, nang kene kono daging unta ya. Enggak. Di antara yang batalkan juga kalau ya berhubungan badan sama suami istri, ya itu batal itu. Ya, berarti harus mandi malahan. Harus mandi. Ya. Di antara yang batalkan juga kalau tidur pulas. Sampean habis wudhu terus turu sampai ngiler-ngiler. Nah, itu berarti apa? Batal. Ya sudah. Kasih, Pak. Sudah tadi Ustaz. Gak apa-apa wis. Kasih lagi. Soalnya tanya. Ya. Alhamdulillah. Ya, kan tanya. Loh, masih ada 3 lagi. Siapa yang mau tanya? Hah? Monggo. Tadi sudah. Batalkan wudhu. Batalkan sholat. Oh ya. Sholat, kasih dulu. Kasih dhisik wis. Pokoknya takok wis oleh wis. Ini cara batal. Padahal kurang tentu iso dijawab. Pembatal sholat Ustaz. Apa aja, Pembatal sholat ya, yang pembatal sholat hampir mirip sama pembatal wudhu tadi. Yang pertama kalau misalkan dia kentut itu batal. Sampai misalkan mau salam, wis katik salam tapi kentut, batal. Nah, atau tadi misalkan pipis atau juga buang air besar itu juga membatalkan. Termasuk yang membatalkan juga kalau berbicara dengan sengaja. Makanya kalau sholat gak boleh berbicara, ya. Allahu Akbar. Sesuk. Ladang. Nak ladangnya. Misalkan, kalau sholat nggak boleh berbicara, nggak boleh, batal malahan sholatnya. Ya, nah itu pembatal apa? Sholat. Di antara pembatal sholat juga adalah murtad dari agama Islam. Kalau kita sudah murtad dari agama Islam, batal sholat kita. Bahkan bukan hanya batal sholat saja, semua ibadah kita
batal. Makanya jangan sampai murtad dari agama Islam. Alhamdulillah. Oh, sudah tadi ya? Sudah. Alhamdulillah. Ada lagi. Nah, yang kuning. Ya. Monggo. Apa, Pak? Pembatal puasa, Ustaz. Pembatal puasa. Yes. Wah, tinggal satu ini. Iya, yes. Wah, pembatal terus sih. Mari kita pembatal nikah apa iki? Pembatal puasa. Pembatal puasa. Yang bikin batal puasa, yang pertama makan minum dengan sengaja. Nah, puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan, puasa sunnah, kalau sampean sengaja makan minum batal. Kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Lupa misalkan. Ya. Hari pertama nggak biasa puasa, akhirnya makan. Lali. Ya. Batal apa enggak? Nggak batal. Kalau lupa nggak batal. Tapi kalau sengojo, nah batal. Ya. Atau pura-pura lupa. Nah, pura-pura lupa, batal. Ya, batal. Jadi itu pertama. Yang kedua, berhubungan badan suami istri. Itu batal. Malah dosa besar itu. Nggak boleh. Ya. Jadi di antara pembatal juga tadi murtad dari agama Islam itu batalkan puasa. Ya. Di antara yang batalkan puasa juga adalah yang semakna dengan atau sejajar dengan makan dan minum. Kayak misalkan infus. Kalau kita misalkan sakit itu kan kadang di rumah sakit diinfus. Ya. Tapi kenyang. Men bisa kenyang. Itu karena seperti makan dan minum. Nah, itu membatalkan. Atau maaf, rokok itu membatalkan. Ya, membatalkan. Makanya kadang ada orang rokok kan kenyang gitu. Ya. Nah, itu nggak boleh. Nanti itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Taib. Sudah ya? Tadi sudah dikasih ya? Sudah. Ayo ibu-ibu yang mau tanya. Waktu puasa terus suntik KB. Suntik KB, wes terakhir. Dapat lagi. Nah, alhamdulillah. Ya, kalau puasa terus suntik, batal apa tidak puasanya? Ya, dilihat suntiknya dulu. Kalau suntiknya tadi suntik itu suntik cuma obat, ya, cuma obat, misalkan sakit panas atau tadi suntik KB, tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan makanan. Tapi kalau suntiknya suntik infus, ya, suntik infus, maka membatalkan. Karena itu makan dan minum. Jadi lihat suntiknya dulu. Kalau suntiknya obat itu nggak mengenyangkan. Ya, nggak mengenyangkan. Kayak tadi misalkan suntik KB itu tidak membatalkan. Karena itu tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau suntiknya suntik infus, kadang ada yang sakit terus dia mungkin nggak bisa makan, akhirnya disuntik infus. Infusnya ini itu sama seperti vitamin makanan. Nah, itu batal. Ya, jadi dilihat suntiknya ini suntik yang mengenyangkan apa enggak. Gitu. Kalau suntiknya makan dan minum maka nggak boleh, itu membatalkan. Tapi kalau suntiknya cuma obat, ya, maka tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih para bapak, para ibu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ketetapan oleh Allah di atas Islam dan dimatikan semuanya di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah ta'ala setelah ini kita akan berbagi ya sebagian rezeki bagi para bapak dan ibu sekalian. Monggo.